semua, perkenalkan saya Valencia Julita dengan NIM 2023179. Nah, kami dari kelompok 1 atau kuliah analisis data multivariat. Nah, artikel yang akan kami bedah ini berjudul Empowering Leadership, Uncertainty Avoidance, Trust, Employee Creativity, Interaction Effect, and the Mediating Mechanism, yang ditulis oleh Zhang dan juga Zhou pada tahun 2014. Nah, pada artikel ini akan dibahas tentang apakah gaya kepemimpinan tertentu itu akan berpengaruh terhadap kreativitas karyawan, dan juga apakah karakteristik individu dan hubungan dengan atasan itu akan memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut. Kita mulai dengan latar belakangnya. Di dunia kerja modern ini, kreativitas dari karyawan itu dinilai cukup penting karena tidak hanya memberikan suatu ide baru, tetapi juga dapat memberikan ide yang dapat meningkatkan nilai tambah dari suatu perusahaan atau organisasi. Banyak dari perusahaan itu yang sekarang lagi gencar di bidang inovasi, perbaikan proses, dan juga penciptaan produk baru, yang mana hal ini membuat kreativitas dari karyawan itu dinilai sangat penting untuk menjadi salah satu kunci utama dari keberhasilan. Nah, pada penelitian sebelumnya itu ditemukan bahwa kreativitas dari karyawan itu tidak hanya berasal dari karakteristik individu, tetapi juga berasal dari tentang gaya kepemimpinan dan juga faktor lingkungan gitu. Salah satu gaya kepemimpinan yang cukup banyak menarik perhatian itu adalah empowering leadership atau kepemimpinan yang memberdayakan. Gaya empowering leadership ini itu ditandai dengan seperti pemimpin yang memberikan otonomi kepada karyawan, lalu pemimpin yang memberikan kepercayaan kepada kemampuan karyawan, lalu ada pemimpin yang mengajak atau membiarkan karyawan ikut andil dalam mengambil keputusan, lalu serta membiarkan karyawan itu tanpa adanya batasan dan juga aturan-aturan yang kurang perlu. Nah, tapi pada penelitian sebelumnya juga, meskipun secara teori empowering leadership ini dianggap ideal, tapi nggak semua karyawan itu merespon empowering dengan cara yang sama. Ada kondisi di mana empowerment itu dapat memberikan dampak peningkatan kreativitas dari karyawan, tetapi ada juga yang tidak merespon apa-apa. Jadi tidak membuahkan hasil apa-apa dengan gaya empowering leadership ini. Jadi kapan empowerment itu akan bekerja dengan baik? Disinilah di artikel ini akan dibahas tentang dua faktor penting, yaitu uncertainty avoidance dan juga trust in superiors. Yang pertama ada uncertainty avoidance atau karakteristik individu yang menunjukkan bahwa seberapa besar dia tidak nyaman terhadap suatu organisasi, situasi, atau lingkungan yang kurang jelas atau tidak ada pedomannya, seperti itu. Makanya orang-orang dengan uncertainty avoidance ini biasanya lebih suka adanya aturan agar pedomannya itu jelas. Selanjutnya itu ada trust atau effect based trust, di mana itu merupakan suatu kepercayaan dari karyawan kepada atasan. Misalnya rasa aman, dipercaya, terus misalnya kayak ada hubungan hangat antara karyawan dan juga atasan, atau rasa peduli, hal-hal seperti itu. Kepercayaan seperti ini tuh sangat membantu karyawan dan sangat dibutuhkan untuk agar mereka bisa mengambil resiko-resiko dalam proses kreativitas mengembangkan suatu ide baru yang mungkin ide tersebut belum tentu diterima. Nah, dari itu semua muncullah tujuan utama dari penelitian, yaitu kapan empowering leadership ini dapat meningkatkan kreativitas secara optimal, terutama bagi karyawan dengan tingkat uncertainty avoidance yang tinggi. Dan apakah creative self-efficacy atau keyakinan diri bahwa seorang mampu menghasilkan ide kreatif itu dapat menjadi mekanisme psikologis yang menjelaskan hubungan tersebut. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan studi 1 yang bertujuan menguji hubungan komprehensif antara empowering leadership, uncertainty avoidance, trust, creative self-efficacy, dan employee creativity dengan menggunakan analisis regresi hierarkis.
Sebelum masuk ke hasil regresi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tabel 1 yang menampilkan statistik deskriptif, reliabilitas, dan juga korelasi. Bisa dilihat, tabel 1 menunjukkan rata-rata standar deviasi serta korelasi antar variabel. Dari hasil korelasi, terlihat bahwa kreativitas memiliki korelasi tertinggi dengan kreatif self efficiency sebesar 0,61, sehingga nilai P lebih kecil daripada 0,01, sehingga menjadikannya koefisien yang berada jauh dari batas efek moderat 0,30. Sehingga hubungan kreatif self efficiency dari kreativitas dapat dikategorikan kuat. Selain itu, tes juga memiliki korelasi yang cukup kuat dengan kreativitas, yaitu 0,46. Empowering leadership sendiri juga menunjukkan korelasi positif dengan kreatif self efficiency dan kreativitas masing-masing bernilai 0,22 dan 0,17. Yang keduanya signifikan karena P lebih kecil daripada 0,05. Sehingga korelasi-korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel cukup kuat dan layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan regresi. Setelah melihat korelasi, kita beralih ke tabel 2 yang menampilkan hasil regresi bertingkat. Pada model 1 hingga model 4, empowering leadership secara konsisten menunjukkan pengaruh positif terhadap kreatif self efficiency. Pada model 4, koefisien empowering leadership bernilai 0,21. Karena nilai P lebih kecil daripada 0,01 dan koefisiennya lebih besar dari ambang efek lemah yaitu 0,10, hasil ini dapat dikategorikan sebagai efek moderat dan signifikan. Sehingga ini berarti semakin tinggi empowering leadership, maka semakin kuat keyakinan karyawan terhadap kemampuan kreatif mereka. Selanjutnya, interaksi 3 arah antara empowering leadership, uncertainty evidence, dan trust pada model 4 memiliki koefisien 0,37, sehingga nilai P lebih kecil daripada 0,01. Karena nilai ini lebih besar dari 0,30, maka interaksi ini tergolong kuat. Artinya, pengaruh empowering leadership terhadap creative self efficiency meningkat secara signifikan ketika individu memiliki uncertainty evidence tinggi dan pada saat yang sama mempercayai supervisornya. Untuk hasil kreativitas, model 5 hingga model 8 menunjukkan pola serupa. Pada model 8, interaksi 3 area memiliki koefisien 0,29 sehingga nilai P lebih kecil daripada 0,05. Jadi nilai ini lebih besar dari ambang efek lemah yaitu 0,10 dan mendekati efek moderat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi ini signifikan dalam memprediksi kreativitas. Dengan demikian, efek empowerment terhadap kreativitas sangat tergantung pada kombinasi uncertainty, evidence, dan trust. Untuk memperjelas interaksi tersebut, tabel 3 menampilkan simple slope analysis, di mana kondisi yang paling penting adalah kondisi high uncertainty evidence dan high trust. Kondisi ini menunjukkan slope sebesar 0,59 dengan T 3,61 dengan nilai T 3,61. Karena nilai T jauh melampaui batas 1,96, maka hasil ini signifikan pada nilai P lebih kecil daripada 0,001. Selain itu, slope 0,59 berada jauh di atas batas efek kuat yaitu 0,30, sehingga efeknya tergolong besar. Hal ini menunjukkan bahwa empowering leadership sangat meningkatkan kreativitas pada karyawan yang memiliki uncertainty evidence tinggi dan percaya kepada supervisornya. Sebaliknya, pada kondisi high uncertainty evidence namun low trust, slope bernilai minus 0,22 dengan T bernilai minus 0,93. Karena nilai minus 0,93 lebih kecil dari 1,96, maka hasilnya tidak signifikan. Dengan demikian, ketika trust rendah, empowering leadership tidak mampu meningkatkan kreativitas pada karyawan ber-uncertainty evidence tinggi. Sehingga patokan inilah yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa trust merupakan kondisi penting yang menentukan apakah empowerment akan efektif. Sehingga studi ke-1 menunjukkan bahwa empowering leadership tidak selalu menghasilkan peningkatan kreativitas. Efek ini akan sangat bergantung pada tingkat uncertainty evidence dan trust yang dimiliki karyawan. Ketika keduanya tinggi, empowerment memberikan dampak signifikan dan kuat. Namun ketika trust rendah, efek empowerment menjadi tidak signifikan meskipun uncertainty evidence-nya tinggi. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Yazid Nurija, NIM 22311043, ingin melanjutkan pembahasan. Nah, untuk penelitian pada studi 2 ini bertujuan untuk
menduplikasi dan memperkuat hasil studi 1 dengan desain yang lebih kuat. Pada studi 2 ini, penelitian menggunakan pengukuran pada 2 titik waktu berbeda, sehingga hubungan kuasal antara empowering, leadership, psychological enthusiasm, dan kreativitas dapat diuji dengan lebih meyakinkan. Dalam analisis statistik, dasar keputusan signifikan sama seperti studi 1, yaitu apabila p-value lebih kecil dari 0,05 pada tabel, tanda menunjukkan P lebih besar daripada 0,05, berarti P lebih besar daripada 0,01, dan berarti P lebih besar 0,001. Selain itu, nilai T di atas 1,96 juga menjadi indikasi bahwa hasil signifikan pada level 5%. Oleh karena itu, setiap kesimpulan saya dasarkan pada angka beta, nilai T, serta tanda signifikasi yang tercantum pada tabel. Pertama, berdasarkan tabel 6, empowering leadership tetap berpengaruh positif terhadap creative self-efficacy. Hal ini ditunjukkan pada model 3, di mana koefisien empowering leadership bernilai 0,18 karena tanda menunjukkan lebih dari 0,01 dan nilai beta lebih besar dari ambang batas minimal efek 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi empowering leadership pada atasan, semakin tinggi pula keyakinan karyawan terhadap kemampuan kreatifnya. Selanjutnya, interaksi 3 arah antara empowering leadership, anxiously avoided, dan truths dapat dilihat pada model 4. Koefisien interaksi 3 arah bernilai 0,24, yang berarti p-value yaitu lebih besar daripada 0,05 karena p-value di bawah batas signifikansi, dan nilai koefisien 0,24 mendekati kategori efek moderat. Maka dapat disimpulkan bahwa efek empowering leadership terhadap creative self-efficacy hanya akan meningkat secara signifikan dalam kondisi ketidakpastian tinggi yang disertai dengan kepercayaan tinggi. Kemudian untuk variabel kreativitas yang ditampilkan pada model 5 hingga 8, interaksi 3 arah juga signifikan. Pada model 8, nilai koefisien 0,17 yang berarti p-value lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, hasil koefisien konsisten menunjukkan bahwa ketika uncertainty, avoidance, dan truth berada pada tingkat tinggi, empowering leadership memberikan peningkatan kreativitas secara nyata. Analisis simple slope pada tabel 7 kembali memperjelas pola tersebut. Pada kondisi high uncertainty, avoidance, dan high truth, slope bernilai 0,39 dengan T 2,60 karena nilai T lebih besar dari 1,96 dan diberi tanda bintang di atasnya, maka efek tersebut signifikan dan secara statistik. Sebaliknya, kondisi high uncertainty, avoidance, namun truth rendah, slope bernilai 0,03 dengan T 0,18 sehingga tidak signifikansi karena nilai T lebih kecil daripada 1,96. Artinya, walaupun karyawan memiliki kecenderungan menghindari ketidakpastian yang tinggi tanpa kepercayaan kepada pemimpin, empowering leadership tidak menghasilkan kreativitas yang berarti. Selain itu, studi 2 juga menguji mekanisme mediasi melalui creative self-efficacy menggunakan analisis moderate PET pada tabel 8. Hasil indeks efek pada kondisi high anxiety, avoidance, dan high truth bernilai 0,206 dengan p-value 0,05 yang berarti creative self-efficacy berperan sebagai mediator signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa empowering leadership dapat meningkatkan kreativitas secara tidak langsung melalui peningkatan creative self-efficacy, tetapi hanya dalam kondisi truth yang tinggi. Next.
Pada bagian penutup ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian penelitian yang terdiri dari studi 1 dan studi 2 berhasil memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang menentukan efektivitas empowering leadership dalam mendorong kreativitas karyawan. Kedua studi tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa perilaku pemberdayaan dari seorang pemimpin tidak selalu menghasilkan kreativitas yang lebih tinggi, melainkan sangat bergantung pada faktor psikologis individu yang berperan sebagai kondisi batas atau boundary conditions. Studi 1 menemukan bahwa empowering leadership baru menunjukkan dampak positif ketika karyawan memiliki tingkat uncertainty avoidance yang tinggi, serta trust yang tinggi terhadap supervisornya. Hanya pada kombinasi dua kondisi tersebut, empowering leadership mampu meningkatkan creative self-efficacy yang pada akhirnya memunculkan kreativitas. Temuan ini diperkuat oleh analisis interaksi 3 arah yang menunjukkan signifikansi statistik hanya pada kelompok high trust. Untuk memperkuat generalisasi temuan, studi 2 menggunakan desain pengukuran 2 waktu. Hasilnya kembali menegaskan pola yang sama, yaitu empowering leadership efektif hanya ketika uncertainty avoidance dan trust berada pada tingkat tinggi. Studi 2 bahkan memberikan dukungan tambahan melalui mekanisme mediasi, di mana creative self-efficacy terbukti menjadi jalur psikologis yang menjembatani efek empowering leadership terhadap kreativitas dalam kondisi tertentu tersebut. Jika kedua studi dibandingkan, hasilnya menunjukkan pola yang konsisten. Hal ini menegaskan bahwa kreativitas karyawan bukanlah konsekuensi langsung dari perilaku pemimpin, melainkan hasil dari interaksi antara perilaku pemimpin dan karakteristik psikologi karyawan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa empowering leadership merupakan pendekatan yang bersifat kondisional, bukan universal. Keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana karyawan mampu menghadapi ketidakpastian dan sejauh mana mereka memberi kepercayaan emosional kepada pemimpinnya. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur kreativitas dalam organisasi. Temuannya menekankan bahwa pendekatan pemberdayaan tidak dapat diterapkan secara generik kepada semua karyawan, melainkan perlu pertimbangan aspek psikologis individu agar dapat memunculkan kreativitas secara optimal. Melalui 2 studi yang konsisten, penelitian ini memberikan landasan empiris bagi organisasi untuk lebih berhati-hati dan strategis dalam menerapkan empowering leadership, sehingga pendekatan tersebut dapat digunakan secara lebih efektif dalam konteks yang tepat. Lalu, apa arah penelitian selanjutnya? Penelitian di masa mendatang dapat mengeksplorasi hubungan yang lebih kompleks, misalkan bagaimana efikasi diri kreatif, Lalu, apa arah penelitian selanjutnya? Penelitian di masa mendatang dapat mengeksplorasi hubungan yang lebih kompleks, misalnya bagaimana efikasi diri kreatif, kreativitas, dan waktu saling berinteraksi. Selain itu, peneliti dapat membedakan penelitian berdasarkan tingkat kreativitas versus perubahan kreativitas dalam jangka waktu tertentu. Faktor-faktor personal dan kontekstual seperti gaya kepemimpinan yang memberdayakan juga dapat diteliti lebih jauh untuk melihat bagaimana mereka memperkuat hubungan antara kreativitas dan pemberdayaan karyawan.